kita tak tahu info orang dari luar dengan mereka punya lifestyle lah. Waktu itu sudah jadi famous di usia muda, lifestyle lainnya hanya hancurnya begitu kan. Di Malaysia, salah bergu understanding ni terlalu banyak lah. Kita seperti Tan, Go, Izzuddin. So how do you see it? I try to understand since I was player until now as a coach in Malaysia. It's always in doubles in Malaysia. They before they are nothing, they become as the partnership. Oh, I need you, I know you, I want to partner with you, blah blah. But when they reach the high level, many things, so many things to pop up in their head. So this one, I think that knows about they disagree about. Oh, I don't like the way you play. No, most of the time of like ada batu api lah. Yang ini hanya efek kepada apa ya? Mereka punya self belief kepada dia punya partner itu ada. Itu efek bukan dari partner punya behave atau partner punya attitude, tapi itu banyak mungkin dari seperti the latest lah nah. Izzuddin dengan Go Si Fei. Suddenly macam Izzuddin ini sudah negatif kepada Afe. Dari waktu turnamen habis kalah itu, satu pergi mana, habis kita bincang, satu pergi sana, tiba-tiba datang, satu sudah cakap, coach saya pengen bincang sama coach lah. Okey, dia bilang apa pasal? Saya punya partner lah. Okey, saya masih okey lah, itu biasa sudah kalah memang kayak inilah ya. Tapi akhirnya end up ya itu waktu mereka ranking 10 itu datang ya saya lihat itu lebih banyak kepada sudah tak percaya sama partner, tapi itu bukan dia tak percaya dengan partner ini, tapi ada involve lah. Ada yang involve, saya tak tahu dia dapat involve dari siapa, tapi yang saya lihat itu efek dari dia hilang kepercayaan dengan karena kalau kita cakap sudah ranking 10, ini mau Olimpik mah. Ya kan? Kalau orang itu dia tak ada rasa involve dari orang yang benar-benar batu api dia, tak mungkin happen mah. Orang mau cakap apa ya saya stick lah ini karena saya mau Olimpik nih, saya mau Olimpik. Kalau dia punya hati kuat dan ini dia rasa sampai dia bisa 10 ini karena saya partner dengan Afe juga merasa bahwa saya sampai 10 nih ranking karena saya partner dengan Izzuddin. Dua-dua mesti ada sedikit ada hati kuat lah gitu kan. Nah, ini saya lihat banyak ya, justru dulu Songkit dengan Sobeng Kiang. Saya dengar lah, saya bukan dengar lah, saya bisa nampak waktu selepas mereka kalah sama kita di final di Kuching waktu itu. Lepas itu mereka pisah kan. Saya dengar itu gaduh apa semua. Ini sudah pasti confirm lah. Sudah merasa, saya tak tahu itu mungkin Abang Bakti lebih tahulah situasi karena itu eranya saya masih player kan. Saya tengok juga macam kayak aku dengan Tan, efek kepada mereka mungkin ya kita tak tahu info orang dari luar dengan mereka punya lifestyle lah. Waktu itu sudah jadi famous di usia muda, lifestyle lainnya hanya hancurnya begitu kan. Banyak info dari ini yang saya nampak lah yang sampai sekarang ini juga banyak saya lihat juga di partnership yang muda-muda juga nih awal-awal ini macam on fire. Tapi lama-lama sudah ini sudah kan since mereka sudah naik ke usia teenager 18 ke atas, sudah ada bergaul dengan kawan sana kawan sini, jadi macam di dalam itu macam orang Indonesia ni kok dingin gitu, kamu punya hubungan dalam kota tuh dingin gitu, bukan yang sudah bukan fresh lagi, bukan yang positif. Itu yang saya nampak lah. So apa cara you nak atasi sebenarnya? Itu masing-masing. Ya, itulah yang saya sekarang ada bincang sama Coach Vincent. Create environment untuk setakat ini memang kita akan ada fokus kepada Aaron Ayi untuk race ke Paris dan akan go through kepada persiapan dia untuk Olimpik Paris. Tapi selepas itu kamu harus berani ada sedikit environment untuk ditukar-tukar partner. Nanti di saat itu juga akan create environment yang sehat lah, yang positif. Inilah sudah mulai start lah. Habis itu ada bincang dengan ini. Kita create sekarang. Kita ni player sekarang. Yang saya lihat player kita ini harus banyak kita bincang dengan mereka, beritahu dengan mereka dan ajarkan mereka untuk, karena mereka sudah terbiasa macam saya sama Abang Bakti ini. Jadi Abang Bakti udah as a partner karena memang ya kita cakap mungkin culture ya. Orang Abang Bakti hanya merasa saya mau bincang sama Resi, saya takutlah ini saja. Jadi mereka takut untuk utarakan, takut salah gitu. Padahal kan
salah benar itu kan belum tentu. Betul, kita sudah pikiran sudah ya. salah. Dan kita cakap itu sesuatu yang harusnya kita cakap yang ini, kita cakap yang lain. Jadinya salah, Ya, salah. honest enough lah. Tak honest ya. Ini kita akan ada lagi coba, bukan cobalah, kita sudah sedikit masuk ke tahap ini untuk player berani bercakap kalau memang dia rasa itu sesuatu yang efek kepada dia punya performance dalam court, dalam training, feeling dalam training. Karena waktu itu yang pas Japan Open dengan China Open itu banyak ada player yang top ada pergi. Semua player yang tak ada di sini kita dah buat itu session bahwa kita panggil satu-satu dengan coach di dalam room. Kita taruh cermin, suruh player itu dia cakap dengan dia punya diri sendiri. Dia harus cakap kenapa kamu di sini? Apa kamu mau achieve? Kalau kamu mau achieve, kamu sudah buat betul tak? Jadi dia cakap dia punya diri sendiri. Ini kita sekarang. Jadi kan nanti kan mau buat lagi itu session yang bagaimana kita tak ada phone, tak ada siapa-siapa, semua dalam coach ini saling bincang satu sama lain. Ya, ini saya coba untuk More open session to be open up. Jadi belajar player untuk, kita bukan ajar player untuk berani berargue, tapi berargue untuk sesuatu yang dia harus bisa throw out apa yang dia punya feeling, throw out apa yang dia punya ini, baru kita bisa faham. Selama ini player hanya menunggu coach cakap apa. Jadi akhirnya kalau mereka kalah, mereka takut analyze mereka ya. Sekarang kita sudah buat setiap Bos Michel sudah dalam grup itu dia minta supaya ada player itu setelah kalah, player harus record dia punya own analysis. Terus dalam grup baru nanti itu coach akan bincang dengan dia. Kan selama ini kan habis main coach bincang. Jadi player itu cuma oh iya. Jadi dia tidak tahu sendiri analis dia punya game sendiri gitu.